Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Rabu ini ya, Masya Allah, kita diizinkan oleh Allah untuk dimudahkan senantiasa beribadah kepada Allah, dan ini di tanggal 26 Syawal ya, Masya Allah, masih di bulan Syawal. Semoga Allah senantiasa bersihkan jiwa kita, fitrahkan kembali ya sanubari kita untuk kembali menuju ya kemurnian hati kita, karena kunci hubungan kita kepada Ilahi Robbi adalah kebersihan hati kita. Semakin bersihnya hati kita, semakin dilembutkan hati kita, maka kita pun akan semakin mudah terconnected dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Kita pun akan mudah merasakan apa-apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid terlebih dahulu bersama-sama, kalimat syukur sebagai wasilah hadirnya bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Monggo sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bismillah, dengan kita senantiasa terus belajar untuk ya memahami, mengenal lebih dekat sosok beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi wasilah pula sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh pula mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, yang nantinya pun insya Allah kita pun kelak akan dicintai oleh beliau. Kita pun akan bisa sungguh-sungguh bertetangga, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tema kita kali ini masuk di bab 7 tentang perjalanan kedua baginda Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Tapi sebelum itu mari kita review sejenak terkait dengan materi-materi sebelumnya. Bahwasanya Masya Allah, sepanjang perjalanan kehidupan Rasulullah itu penuh dengan lika-liku, hiruk-pikuk ujian yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain Allah senantiasa hadirkan pertolongannya, Allah hadirkan berbagai bentuk ya, Masya Allah, itu adalah wasilah Allah sedang mendidik Rasulullah SAW untuk dipersiapkan menjadi sosok yang sangat mulia. Maka sekilas kita flashback, Rasulullah itu ya Masya Allah sudah ditinggal pergi oleh ayahandanya ketika beliau masih di dalam kandungan. Kemudian ketika beliau ya baru merasakan ASI, belum ada 1 minggu sudah harus apa? Ya dititipkan kepada orang lain. Ya Masya Allah, di wilayah yang lain. Kepada siapa? Diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika usia 2 tahun beliau, kemarin kita bahas, dibelah dadanya pertama kali. Kemudian di usia 4 tahun beliau dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya, kepada Sayyidah Aminah. Baru merasakan di usia 4 tahun, ya ternyata di usia 6 tahun ibu kandungnya sudah meninggal, sudah wafat. Kemudian pola asuhnya diserahkan kepada kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Baru merasakan kasih sayang kakeknya, ya, tergantikan sosok ayahnya. Ternyata Rasulullah dapatkan ujian lagi di usia 8 tahun. Artinya diasuh kakeknya berapa tahun? 2 tahun. Harus dipanggil ya, kakek yang sangat dicintai, sangat disayang oleh Rasulullah, sosok pemimpin kaum Quraisy saat itu, ternyata Masya Allah harus dipanggil oleh Allah. Akhirnya beliau dititipkan ya asuhannya kepada pamannya ya, adiknya ayahnya Rasulullah, yakni Abu Thalib. Jadi usia 8 tahun diserahkan kepada Abu Thalib. Usia 9 tahun beliau sudah mulai belajar bekerja. Usia 9 tahun beliau diajak untuk hijrah ke negeri Syam pertama kali. Ada beberapa riwayat disebutkan 9 tahun, ada yang 12 tahun ya. Tapi di rentang usia itu ternyata beliau sudah berlatih berdagang. Sudah yang dikuasainya itu ya, pekerjaannya itu bukan hanya sekedar berdagang biasa, tapi sudah levelnya ke mancanegara, sudah ekspor impor ya. Masya Allah, luar biasa. Beliau perjalanan ke negeri Syam yang waktu tempuhnya kalau dari Mekah Al-Mukarramah ya menuju negeri Syam itu ya kalau saat ini di wilayah Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina,
itu kurang lebihnya lebih dari 21 hari perjalanan kaki, perjalanan naik unta. Kalau saat ini, kalau jarak 1.500 km ya kurang lebih kalau ditempuh dengan ya jalan tol, saat itu sudah ada jalan tol tuh dari Mekah ke Suriah, itu kurang lebihnya 20 jam, 18 sampai 20 jam ya. Itu kalau jalanannya adalah jalan tol ya, Masya Allah. Dan itu di masa Rasulullah. Nah, saat ini kita masuk di bab ke-7 itu akan membahas tentang usia beliau ketika beliau sudah mulai masuk di usia 25 tahun. Jadi perjalanan ke negeri Syam yang kedua itu usia 25 tahun. Tapi sebelum kita membahas usia 25 tahun, ada dua peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW di usia antara 15 sampai dengan 20 tahun. Jadi kalau tadi pertama kali hijrah ke negeri Syam itu bukan hijrah ya, berdagang itu usia 9 tahun atau beberapa riwayat disebutkan 12 tahun ketika beliau bertemu dengan rahib namanya Buhairo atau pendeta Buhairo yang dulunya agamanya Yahudi, kemudian beliau pindah agama Nasrani, tapi agama Nasrani yang masih mengakui bahwa ya ilahi itu wahidun, agamanya masih tauhid, tidak mengimani bahwa ya Tuhan itu Trinitas, itu tidak mengimani pendeta Buhairo. Maka beliau itu sama dengan orang-orang yang ahli kitab yang lainnya, disebutkan di masa-masa itu sudah seringkali dibahas oleh para rohib, para pendeta akan adanya ya, Nabi akhir zaman ya. Di dalam kitab Nurul Yakin pun disebutkan bahwasanya ya, para pendeta, para rohib itu sudah beberapa kali sering diskusi tentang adanya berita yang terdapat dalam kitab suci orang Yahudi dan Nasrani mengenai akan diutusnya seorang nabi dari kalangan bangsa Arab yang saatnya itu sudah sangat dekat sekali, masanya akan tiba. Maka pendeta Buhairo, rohib Buhairo ini senantiasa mencari tahu ya, kalau ada rombongan dari kabilah dari kaum ya bangsa Arab. Maka selalu ditanyakan, dan tibalah ternyata pendeta Buhairo menemukan ciri-ciri kemarin ya secara fisiknya yang selaras, yang sesuai dengan yang ada di dalam kitabnya. Salah satunya adalah tanda-tanda kenabian yang ada di punggung ya, agak atas ya, baginda Nabi agak sebelah kiri yang kemarin kita bahas ya. Bentuknya ada yang menyebutkan seperti telur ya kemarin ya, burung perpati ya dan lain sebagainya, kita kemarin sudah bahas. Nah, salah satu hal yang sangat mendasar setelah kejadian itu adalah Abu Thalib ya, paman Rasulullah SAW, senantiasa lebih berhati-hati dan menjaga Rasulullah SAW. Namun di ketika rentang usia 15 tahun di kabilah kaum Quraisy itu ada peristiwa yang sangat penting, namanya adalah perang Fujar. Disebut dengan perang Fujar itu karena ya sebagaimana maknanya itu maknanya adalah ternodainya kesucian ya, perang Fujar. Artinya itu adalah bulan-bulan di mana bulan-bulan suci yang ternyata harusnya itu dilarang untuk adanya perperangan, malah justru itu diadakan peperangan. Peperangan saat itu sejatinya adalah antara kabilah Kinanah dengan kabilah Qais. Kabilah Kinanah itu sekutunya kaum Quraisy. Maka kalau Kinanah itu berperang dengan Qais, maka otomatis kaum kabilah Quraisy akan membela kaum Kinanah. Nah, kabilah Quraisy saat itu dipimpin oleh ayahnya Abu Sofyan. Kalau kita nanti akan belajar lebih dekat lagi, termasuk nanti di perang-perang di zaman Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi. Nah, ayahnya Abu Sofyan itu namanya adalah Harb bin Umayyah, Harb ibnu Umayyah. Dari Bani Umayyah itu menjadi pemimpinnya kabilah Quraisy untuk membela kabilah Kinanah. Dalam beberapa ya sirah itu disebutkan Rasulullah perang Fujar itu usia 20 tahun, ada juga yang usia 15 tahun. Sebenarnya yang benar yang mana? Ya Masya Allah, ternyata benar semuanya. Karena peperangan Fujar ini ternyata memakan rentang waktu kurang lebihnya 4 tahun. Jadi antara usia beliau 15 sampai dengan menjelang 20 tahun peperangan itu masih berlangsung. Dan peperangan ini mengambil banyak sekali hikmah. Apa itu hikmahnya? Peperangan ini memang secara datanya, secara faktanya dimenangkan oleh kaum Quraisy. Tapi di sini kita bisa mengambil hikmah bagi seorang muslim. Apa itu? Kalau faham-fahamnya orang dunia barat, faham-fahamnya film-film yang senantiasa diputarkan ke anak-anak kita, didoktrinkan kepada kita zaman dulu, yang namanya kebaikan, yang namanya kejahatan itu tidak pernah bersatu. Ujung-ujungnya kalau dalam peristiwa penting dalam film-film misalkan Hollywood sekalipun, ujungnya apa kira-kira? Yang menang
yang jahat atau yang baik kira-kira? Yang baik. Yang jahat diapakan? Dalam semua film itu dididik, didoktrin untuk apa? Yang jahat itu pasti akan dihukum, dipenjara atau dibunuh, pasti akan binasa. Kisah-kisah dengan para pahlawan pasti akan binasa. Tapi tidak, ternyata di dalam kaum muslimin, puncak yang namanya kemenangan itu bukan bisa mengalahkan, tapi puncak dalam kemenangan itu adalah bisa mendamaikan. Maka di dalam perang Fujar ini juga akhirnya tidak langsung siapa yang menang siapa yang kalah, tapi ujungnya adalah adanya perdamaian. Makanya di sini ada peristiwa setelah perang Fujar, namanya adalah Hilful Fudul, yaitu perjanjian janji setia, kesepakatan bersama, Masya Allah, yang itu menjadikan Rasulullah senantiasa terkenang, yang menjadikan itu juga mempengaruhi Rasulullah ketika nanti di masa Fathu Mekah. Kalau kita nanti akan belajar lebih dalam, bahwa Fathu Mekah itu tidak ada pertumpahan darah. Ketika kembalinya kaum muslimin menguasai Mekah, dari Madinah menuju Mekah tidak ada sedikit pun peperangan. Menang tanpa ngasorake. Jadi menang tanpa harus menjatuhkan, menang tanpa harus mengalahkan. Maka Masya Allah, ini peristiwa yang sangat luar biasa, bisa kita ambil hikmah. Hikmah yang kedua adalah ketika adanya perdamaian itu, ketika seorang muslim itu adalah seorang penyeru kebaikan, maka ketika ada ajakan dalam kebaikan, ajakan dalam kebenaran, kita pun juga harus senantiasa mendukung dan berada di jalan tersebut, di jalan kebenaran, meskipun itu yang diajukan oleh orang-orang yang tidak seakidah dengan kita sekalipun. Belajar dari pengalaman Hilful Fudul. Di dalam perjanjian sumpah setia itu, Hilful Fudul itu salah satu isinya adalah yang saat itu dihadiri oleh Rasulullah, dihadiri oleh paman-paman Rasulullah, dihadiri Masya Allah oleh tokoh-tokoh Quraisy dan juga non Quraisy, adalah siapapun dari kabilah manapun tidak dibenarkan adanya kezaliman di tanah Mekah, sekalipun itu mereka adalah orang non Arab, sekalipun mereka bukan bangsa Arab. Ketika beliau di tanah Mekah, maka diharamkan darah, diharamkan adanya bentuk kezaliman. Jadi kalau ada yang dizalimi, maka dalam perjanjian itu semuanya harus sepakat bersumpah akan melindungi, akan menjaga itu. Masya Allah, ini perjanjian yang sangat luar biasa di masa itu setelah perang Fujar. Ini di rentang usia Rasulullah SAW 20 tahun. Dan di rentang 20 tahun inilah mulai masuk persiapan beliau Rasulullah SAW ketika awalnya baru magang pekerjaannya, mengembala kambing, pekerjaannya adalah berdagang gitu ya. Tibalah waktunya beliau benar-benar direkrut oleh siapa? Nah, ini oleh Sayyidah Khadijah. Nah, ini ketika beliau nanti mulai masuk di usia 25 tahun, beliau diutus untuk ke negeri Syam berdagang, menuju negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Maka inilah kita masuk di bab yang ketujuh. Tapi sebelum itu mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah ridhai, Allah mudahkan kita belajar bersama-sama, mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, mendapatkan fadilah, keutamaan. Salah satunya adalah semakin kita ini didekatkan dengan baginda Nabi, senantiasa pula nanti dapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Serta mari kita berdoa bersama-sama, kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik untuk seluruh keluarga kita. Mungkin saat ini masih ada bagian dari mereka yang kurang sehat, semoga Allah hadirkan kesembuhan. Mungkin ada yang saat ini dihadirkan berbagai persoalan, mungkin finansialnya, mungkin hubungannya dengan sesama anggota keluarganya, semoga Allah lembutkan hatinya, Allah uraikan seluruh persoalannya. Dan kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik untuk kedua orang tua kita yang jasanya luar biasa, baik yang sudah dipanggil oleh Allah ataupun yang masih ada. Semoga Allah senantiasa rahmati kedua orang tua kita. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik pula untuk para musannif, para pengarang kitab yang ilmunya senantiasa kita pelajari hingga detik ini. Salah satunya adalah Syekh Umar Abdul Jabbar, penulis dari kitab Khulasah Nurul Yakin, dan Syekh Khudri Bek, Syekh Muhammad Khudri Bek, penulis kitab Nurul Yakin. Sampai kita kirimkan dari Fatihah, sambung menyambung sampai kepada gurunya lagi, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya. Kita masuk di bab yang ketujuh. Safratuhu tsaniyatu ila Syam. Ya, safratuhu, perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam as-tsaniyatu, yang kedua, ila Syam, ke negeri Syam. Jadi di wilayah Buhairah, di wilayah Busra ya. Busra itu kalau saat ini di wilayah Suriah. Fil khamisati wal ishrina, ya, dalam ketika 25 tahun min umrihi sallallahu alaihi wasallam, dari umur beliau sallallahu alaihi wasallam, safaro, pergi, ila Syami, ke negeri Syam, marratan tsaniyata, ya, kedua kalinya, fi tijaratin, membawa dagangan, li sayyidati Khadijah, miliknya Sayyidah Khadijah. Jadi di usia 25 tahun dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke negeri Syam untuk kedua kalinya untuk berdagang, membawa dagangannya milik siapa? Miliknya Sayyidah Khadijah. Wa kanat, ya, zata syarafin, ya, dan adapun Siti Khadijah itu zata syarafin, seorang wanita yang mulia, wa malin, dan kaya raya. Jadi Sayyidah Khadijah itu wanita yang paling kaya di kalangan kaum Quraisy dan sangat mulia. Tastajirur rijala, ia menggaji beberapa orang laki-laki. Jadi karyawannya itu banyak sekali orang laki-laki. Fi maliha, untuk menjalankan hartanya, fi maliha, untuk menjalankan hartanya Khadijah, termasuk dagangannya, ya, masya Allah. Jadi kita bisa belajar hikmah di sini. Kalau kemarin kita belajar mengapa Rasulullah itu mengembala, mengapa Rasulullah itu, ya, dari gajinya itu untuk maisah, untuk menghidupi sehari-harinya. Ternyata Rasulullah juga masih melanjutkan. Setelah belajar mengembala, beliau menjadi karyawannya Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah itu sepanjang hidupnya bekerja itu kurang lebihnya di dalam dunia bisnis itu sampai usia 37 tahun. Kalau dibagi, dipisah, ya, Rasulullah itu mulai 12 tahun sampai umur 25 tahun beliau itu menjadi karyawan. Tapi ketika 25 tahun sampai umur 37 tahun beliau menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, selaku ownernya, pelaku bisnisnya, membangun bisnis bersama-sama dengan istri beliau, yakni Sayyidah Khadijah. Nanti akan kita bahas lebih dalam di syiar selanjutnya. Ketika usia 37 tahun sudah waktunya beliau masa-masa berkhalwat, masa-masa uzlah, beliau merenung, ya, untuk mentadaburi, ya, berbagai fenomena yang ada di sekitarnya, betapa banyaknya kezaliman, kejahilian dari kaum Quraisy itu di masa-masa sebelum beliau akan dapatkan wahyu yang pertama nanti di usia 40 tahun. Tapi dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita menjalankan, ya, menjadi seorang pekerja pun ini termasuk bagian dari yang sangat mulia yang juga disukai oleh Rasulullah SAW. Rasul itu sangat mencintai, sangat menyukai hamba-hambanya, ya, yang makan itu hasil dari keringatnya sendiri, ya, masya Allah. Apalagi untuk menafkahi anggota keluarga kita, itu sangat-sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi, dan tidak menjadikan diri kita, tangan itu selalu ada di bawah, artinya peminta-minta. Makanya Rasulullah pernah juga ada satu kisah ketika ada seorang yang pernah datang kepada Rasulullah, itu awalnya minta-minta, dikasih sama Rasulullah. Kemudian besoknya balik lagi, minta lagi, dikasih lagi sama Rasulullah. Tapi ketika datang lagi ketiga oleh Rasulullah malah dikasih apa? Dikasih kapak, gitu ya. Untuk apa? Itu untuk apa? Menjadikan derajatnya lebih mulia lagi. Tidak lagi minta-minta, tapi harapannya dengan kapak itu, si fulan yang awalnya minta-minta kepada Rasulullah itu agar bisa, ya, untuk bekerja, untuk mencari kayu bakar dijual ke pasar, ya, masya Allah. Itu salah satu, ya, masya Allah, contoh yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita bahwa bekerja itu adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, termasuk juga kita menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa qadih tarathu, ya, beliau, maksudnya Khadijah, memilih Rasulullah SAW, memilih Nabi SAW lihadal amali, untuk pekerjaan itu. Untuk pekerjaan apa tadi? Yakni berdagang. Mengapa kok yang dipilih itu adalah Rasulullah? Li'annaha, karena sesungguhnya Sayyidah Khadijah sami'at,
ia pernah mendengar bisidqihi, ya, kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam, wa amanatihi, dan kejujuran, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam. Kok maknanya sama? Sidik dengan amanah. Sidik niku napa? Sidik itu napa? Jujur. Amanah niku napa? Jujur juga buat kira-kira. Lalu napa bedanya antara sidik dengan jujur? Sidik dengan amanah, mohon maaf. Napa bedanya? Kan sidik tadi jujur, ya. Terus kemudian amanah juga orangnya jujur kalau amanah. Apa bedanya sidik dengan amanah? Kenapa di sini kok disebutkan, ya, berurutan? Artinya berbeda. Kalau sama, salah satu saja. Napa kira-kira? Apa bedanya sidik dengan amanah? Nah, perbedaan yang sangat mendasar, ya. Sidik itu adalah jujur dalam perkataan. Kalau amanah itu jujur dalam amal, dalam perbuatan. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Jadi sidik dengan amanah berbeda. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dapat gelar As-Siddiq itu saat kapan? Membenarkan dengan perkataannya bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj. Makanya diberi gelar As-Siddiq, ya. Kemudian Rasulullah nanti akan dapat gelar Aman Al-Amin. Ketika apa? Ketika beliau berlaku adil. Nanti ada satu, ya, ketika beliau di usia kurang lebihnya 35 tahun, beliau nanti akan ada, kita bahas kisahnya, beliau membagi dengan cara adil dari para kabilah yang rebutan pengen mengangkat Hajar Aswad, ya. Ketika beliau itu bisa jujur, benar, dan adil secara perbuatan, maka beliau dapat gelar Al-Amin, dapat gelar amanah. Jadi sidik dengan amanah itu berbeda. Sama-sama artinya benar, sama-sama artinya jujur, tapi ternyata secara spesifiknya itu berbeda. Sidik kepada perkataan, amanah kepada amaliyah atau perbuatan. Wa akhlaqihi, dan, ya, karena Sayyidah Khadijah itu mendengar akhlaknya Rasulullah itu sangat baik sekali. Asy-syarifata, sangat mulia, ya, Masya Allah. Jadi mengapa Sayyidah Khadijah di usia 25 tahunnya Rasulullah itu kok yang dipilih adalah Rasulullah? Masih muda ini kok dipilih untuk apa? Membawa dagangan yang sangat banyak, bahkan sampai ke negeri Sebang yang nan jauh di sana. Perjalanannya lebih dari 21 hari. Itu pun kalau tidak istirahat makan, tidak istirahat mukim. Tidak nginep dulu di perjalanan, artinya perjalanannya aja 1 bulan. Kenapa kok ini justru diamanahkan kepada seorang pemuda yang Masya Allah belum, ya, kalau dilihat dibandingkan dengan yang lain, secara pengalamannya masih jauh banyak yang lainnya. Tapi kenapa kok yang dipilih oleh Rasulullah? Karena di sini Sayyidah Khadijah sudah mulai mendengar adanya berita-berita bahwa Rasulullah itu sidik, ya, benar secara perkataannya itu bisa dipegang, amanah, benar secara perbuatannya itu bisa dipercaya, dan, ya, Masya Allah, akhlaknya itu sangat mulia. Ini menjadikan salah satu alasan kenapa Sayyidah Khadijah percaya kepada, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'ahu, dan di dalam perjalanan itu ikut pula bersama beliau sallallahu alaihi wasallam khadimuha, pelayannya atau, ya, asistennya Sayyidah Khadijah itu Maisaratu, bernama Maisarah. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Namanya Maisarah loh. Nah, kalau saya dulu masih kecil itu anggapnya, Maisarah itu kan belakangnya ada tak marbutoh gitu. Kan Khadijah, tak marbutoh Aisyah, tak marbutoh gitu kan. Jadi seakan-akan, kalau yang namanya bahasa Arab itu kalau ujungnya itu tak marbutoh, maka dia perempuan gitu, ya. Masya Allah. Ternyata Maisarah di sini adalah laki-laki, ya. Maisarah di sini adalah laki-laki, bukan perempuan. Jadi tidak semua yang ada tak marbutohnya dia adalah perempuan ternyata, tapi ini adalah laki-laki. Jangankan Maisarah gitu, nama saya saja banyak orang yang bilangnya saya perempuan gitu, ya. Sofi coba kalau orang mau dengar gitu kan. Jadi nama itu tidak melulu itu sebagai identitas dia laki-laki atau perempuan, ya, Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan, faba'a wa bata'a, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didampingi oleh khadimatnya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Untuk apa ini? Ya, yakni untuk jual beli. Waraja'a, dan ketika pulang biridhin azim, membawa keuntungan yang berlimpah yang belum pernah dirasakan oleh Sayyidah Khadijah sebelumnya. Ini kok untungnya sangat berlimpah. Nah,
Inilah yang menjadikan rahasia sangat luar biasa yang dicontoh, yang ditiru oleh para sahabat-sahabat yang akhirnya juga bisa menjadi sukses sangat luar biasa. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti sahabat Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Jadi dari 10 sahabat itu 9-nya itu kaya raya luar biasa dari perdagangan. Kecuali 1 sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah yang memang tidak mau kaya dan memilih tidak mau kaya, tapi memilih kaya akan ilmu. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi semuanya ternyata kalau benar-benar dekat dengan Rasul, senantiasa mengikuti ittiba kepada Rasul, akan dimudahkan, dilancarkan. Bukan hanya akhiratnya, tapi dunia dan akhirat. Ini sangat selaras sekali dengan firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal salih. Apa janjinya Allah? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh mereka semuanya akan berjaya, akan berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang yang berkuasa sebelum kamu, sebelum kalian, ya Masya Allah. Artinya Masya Allah, kita pun bisa berjaya pula di muka bumi ini selama kita benar-benar mau mengikuti sang pemilik rezeki, yakni mengikuti Allah, senantiasa beriman, senantiasa beramal solih. Maka salah satu hal yang bisa dipegang, modal utama dalam kita itu bekerja, modal utama dalam kita itu berusaha untuk menjemput rezeki, ternyata apa? Dicontohkan oleh Rasulullah. Apa kira-kira? Apakah harus punya modal harta dulu? Enggak ternyata. Rasulullah ini di sini kan kalau namanya bekerja, beliau modalnya apa yang pertama? Kejujuran ternyata. Kejujuran beliau yang sangat luar biasa. Sehingga modal itu datang sendiri, dipinjami ya, menjalankan bisnisnya orang lain. Artinya apa? Beliau distribusi. Dan ketika beliau jualan itu sangat terkenal sekali di ya para pembeli. Kenapa? Karena beliau satu-satunya yang sangat luar biasa terkenal jujurnya. Kejujurannya, barangnya kalau bagus disampaikan dengan yang bagus, kalau memang tidak bagus disampaikan apa adanya. Artinya mengenal produknya, mengenal produk knowledge itu juga penting sekali sebagai dasar untuk kejujuran kita dalam bekerja. Nah, kalau produk knowledge itu kalau kita menjual sebuah produk. Nah, kalau kita bekerja di sini, ini ranahnya di jasa. Maka pengetahuan kita tentang jasa kita, pelayanan kita kepada customer ya di KP Pratama Surakarta ini juga sangat penting sekali. Kita menguasai sungguh-sungguh dan kita benar-benar bisa menjadikan para customer ini mulia dan bahagia melalui wasilah kita. Itu sangat penting sekali. Dan juga disertai dengan pondasi yang paling utama tadi apa? Kejujuran ya, Masya Allah. Dan di dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Rasulullah itu perjalanan ke negeri Syam yang kedua ini, banyak sekali fenomena-fenomena keajaiban yang dialami oleh Rasulullah, yang itu benar-benar disaksikan oleh khadimatnya Sayyidina Khadijah, yakni Maisarah tadi. Salah satunya apa? Ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Barjanji ya. Itu dikisahkan juga tentang Maisarah ini melihat adanya gumpalan awan yang senantiasa ya melindungi Rasulullah dari terik matahari. Ada beberapa riwayat juga disebutkan itu adalah naungannya para malaikat yang diutus Allah untuk melindungi Rasulullah dalam perjalanan. Fenomena itu juga akhirnya disimpan dalam memorinya Maisarah, kemudian ketika pulang disampaikan kepada majikannya, kepada Sayyidah Khadijah. Ini salah satunya juga. Makanya nanti jaraknya perpulangan Rasulullah dari ke negeri Syam yang kedua tadi dengan nanti pernikahan Rasulullah itu cuma 2 bulan. Setelah pulang itu kok dapat kabar yang baik-baik semuanya. Maka mulailah Khadijah ya semakin ya tertancapkan hatinya untuk mantap untuk melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang melamar itu bukan Rasulullah tapi Khadijah nantinya. Ini nanti di bab 8 kita akan bahas lebih dalam terkait dengan persiapan proses ya pernikahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu ternyata ada kejadian-kejadian luar biasa yang semakin memantapkan Sayyidah Khadijah. Salah satunya lagi adalah ketika Maisarah ini bersama dengan Rasulullah, beliau beristirahat dalam perjalanannya itu di daerah ya masih di Busrah, itu dekat dengan gereja Nastur atau terkenalnya nanti berjumpa dengan pendeta Nasturo namanya, pendeta Nasturo. Ketika Rasulullah itu istirahat, beliau itu ya leyeh-leyeh bersandar di sebuah pohon dekat gereja.
Kemudian pendeta Nastor ini memperhatikan, kok bisa ada seorang ya yang dia itu berteduh di bawah pohon, tapi bayangan pohon itu selalu condong melindungi dari terik matahari kepada si yang bersandar di pohon itu. Coba kalau kita secara logika, yang namanya terik matahari, cahaya matahari itu selalu ya selaras dengan bayangan atau membelakangi bayangan. Coba, bayangan itu melawan cahaya atau ya membelakangi cahaya kira-kira? Harusnya kan berlawanan. Kalau ada terik, malah terik kan, berarti bayangannya kan di belakangnya pohon. Tapi ini kok bisa, pendeta Nastor memperhatikan, kok bisa bayangan itu condong terus melindungi ya si fulan ini, seorang pemuda ini. Harusnya kalau namanya kena cahaya, harusnya itu kena terik. Tapi kenapa kok ini sosok pemuda ini justru dilindungi terus oleh bayangan ini gitu, bayangan pohon ini. Maka pendeta Nastor ini memanggil Maisarah. Ya, Maisarah tidak bersandar di pohon itu, dipanggil, ditanyakan siapa sejatinya pemuda itu. Karena sesungguhnya pendeta Nastor pun dalam ajarannya, di dalam kitabnya pun beliau dapatkan satu tanda-tanda akan adanya nanti ya Nabi akhir zaman. Salah satu cirinya apa? Beliau sebutkan, tidak ada seorang pun yang duduk di bawah pohon itu kecuali kelak dia akan menjadi nabi yang memiliki sifat yang bersih. Jadi termasuk kalau dalam riwayatnya pendeta Nastor itu, Nabi Isa alaihissalam itu dulunya juga berteduh di pohon itu. Dan tidak ada orang lain selain para nabi yang diizinkan oleh Allah untuk berteduh di pohon itu. Makanya Masya Allah, pendeta Nastor langsung merasakan, ini siapa ini? Kok ciri-cirinya menyerupai dengan riwayat-riwayat yang disampaikan di ajarannya. Kemudian pendeta Nastor ini bertanya kepada Maisarah, ya, apakah ya, di kedua mata pemuda itu ada semacam warna merah yang khas, gitu. Ada satu yang berbeda dengan ya orang yang lainnya. Kemudian Maisarah pun menjawab, ya ada. Maka semakin yakinlah pendeta Nastor bahwa inilah sosok yang nantinya kelak akan menjadi akhir zaman, nabi akhir zaman, nabi terakhir. Kemudian menyampaikanlah pendeta Nastor untuk menjaga ya baik-baik si pemuda ini. Jadi siapa nih? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini akhirnya juga disampaikanlah oleh Maisarah kepada Sayyidah Khadijah, yang nantinya menjadikan semakin mantapnya pula Sayyidah Khadijah untuk meminang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilamar. Dan nanti kita akan masuk di bab yang ke-8 tentang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah, juga masih di usia 25 tahun. Jadi setelah pulang tadi jarak 2 bulan saja akan ada prosesi pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita, mulai dari ya perjalanan kehidupan Rasulullah SAW bertahap kita pelajari. Nanti insya Allah akan lebih mendalam, itu adalah proses perjuangan beliau ketika mengemban amanah untuk senantiasa basyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan ya penuh dengan ajaran kebaikan, mengingatkan hal-hal yang baik-baik. Tapi perjuangan itu nggak ringan sekali. Ketika beliau harus bertentangan dengan kaum kafir Quraisy, ketika beliau nanti harus hijrah ke Madinah, nanti ya kisah ini akan lebih mendalam, termasuk di kisah tersebut akan lebih powerful nantinya, kita akan mudah menghayati di dalamnya. Kalau ini masih perjuangan beliau, perjalanan beliau sebelum beliau di masa kenabian, sebelum beliau nanti masuk di usia 40 tahun dapatkan wahyu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Boleh? Cukup? Iya, Masya Allah. Masih ada waktu ya biar buat untuk nanti istirahat, mungkin ada yang makan siang dan lain sebagainya ya di waktu istirahat ini. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu ya materi kita, kajian kita Khulasatul Yakin. Semoga Allah hadirkan kita keberkahan manfaatnya untuk kita senantiasa terus menimba ilmu, lebih mengenal sosok baginda Nabi, dan bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau, senantiasa menjadi bagian dari hamba-hamba yang ittiba kepada beliau, yang nantinya pun diakui menjadi umat beliau, dapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Karena salah satu syafaat terbaik adalah syafaat dari Rasulullah. Kemudian setelahnya baru ada syafaat dari Al-Quran. Baru setelah itu adalah orang-orang yang syahid. Nanti ada bisa ya
sesama dari kita bisa memberikan syafaat. Tapi catatannya adalah mereka-mereka yang terpilih dan dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang syahid, ya, yang diperkenankan untuk mengajak membawa orang-orang yang dikasihinya. Karena kita nggak pernah tahu nanti siapa yang menjadi wasilah untuk syafaat, maka kita prioritaskan utama syafaat yang terbaik. Kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan solawat bukan hanya sekedar kita lisankan, tapi juga kita maknai mendalam, lebih mengenal pada beliau. Kita doakan sungguh-sungguh beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak butuh untuk didoakan, tapi kitanya yang butuh. Karena dengan wasilah kita bersolawat, menjadikan, ya, semakin dibersihkannya dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah, diangkatnya diri kita beberapa, ya, derajat, ya, Masya Allah. Dan kita pun juga mendapatkan doa kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wallahu alam bisawab. Allahumma sholli ala Muhammad, ya, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mudahkan, melancarkan kita menjalankan aktivitas, ya, harian kita, pekerjaan kita, dan kitanya pun nanti bisa senantiasa merasakan rahmatnya, merasakan inayahnya, dimudahkan, dilancarkan sampai nanti selamat pula di yaumul akhir kita di surganya Allah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa laniyatina faqabbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan muttaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, saksikanlah bahwa kami telah bersama-sama di Masjid An-Nur ini, berada di dalam majelis-Mu yang mulia untuk mengingat-Mu, mengingat, mempelajari, ya, Rasul-Mu, ya Rabb. Maka izinkanlah kami, ya Rabb, perkenankanlah kami nanti kelak bisa berkumpul di padang mahsyar nanti di bawah panji benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari beliau dan nanti diselamatkan dalam proses yaumul hisab kami, ya Rabb. Engkau mudahkan, Engkau lancarkan kami dalam proses siratal mustaqim, ya Rabb, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Kau selamatkan menuju surga-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, sebelum kami kembalikan ke MC, mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.